Hai, Acilendra di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai lebih bagus mana mawar grafted atau mawar on road. Sebelum lanjut, yuk kita saling support dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar aku lebih semangat lagi membuat video-video tips mawar, tentunya yang sangat bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam merawat mawar. Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, manakah yang lebih baik, mawar grafted atau yang lebih dikenal dengan mawar okulasi dengan mawar on road. Dan mungkin ada dari teman-teman yang belum paham apa itu mawar grafted dan apa itu mawar on road. Sebelumnya, aku akan membahas terlebih dahulu mengenai beberapa metode perbanyakan mawar. Yang pertama, stek batang. Metode ini dapat dilakukan dengan cara memotong batang mawar yang keras lalu menancapkannya. Ini adalah metode terbaik dari semua metode yang ada, karena akan menghasilkan bibit yang sangat efektif dan mudah. Metode yang kedua adalah cangkok. Mencangkok pada mawar juga sama seperti mencangkok pada umumnya, yaitu dengan cara mengupas kulit hingga ke jaringan kambium, lalu menutupnya dengan media tanam hingga tumbuh akar. Metode yang ketiga adalah metode okulasi. Metode okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas mawar lain pada mawar yang dijadikan tempat pertumbuhan dan perakaran, atau yang disebut juga dengan mawar rootstock atau saker. Istilah saker hanya akan ada pada mawar okulasi. Metode berikutnya adalah menanam mawar dari biji. Metode ini terbilang sangat lama prosesnya. Untuk kita yang tinggal di negara tropis, untuk penanaman biji mawar terlebih dahulu harus didormansi di lemari pendingin sebelum ditanam, yaitu dengan cara menyimpannya di kulkas. Sedangkan untuk rosarian yang tinggal di negara subtropis, penanaman biji mawar biasanya dilakukan sebelum musim dingin tiba. Setelah masuk musim dingin, biji mawar akan masuk ke fase dormansi karena suhu yang cenderung rendah dan mungkin saja tertutup salju. Setelah musim dingin berakhir dan saat suhu sudah mulai hangat, biji mawar akan berkecambah. Biasanya bertepatan pada musim semi. Tanaman mawar yang dihasilkan dari biji biasanya menghasilkan tanaman yang serupa, tetapi tidak memiliki semua ciri yang sama dengan tanaman induknya. Hal ini dipengaruhi oleh hewan polinator yang berperan penting dalam penyerbukan mawar, sehingga menggabungkan sifat-sifat mawar lain yang juga dihinggapinya, yang kemungkinan serbuk sarinya terbawa oleh hewan polinator tersebut. Benih mawar juga seringkali memerlukan pengelompokan secara sifat induk yang biasanya sulit dilakukan oleh sebagian tukang kebun. Karena alasan ini juga, memperbanyak mawar dari biji tidak dilakukan oleh sebagian besar tukang kebun rumahan seperti aku. Metode yang kelima adalah layering.
Layering ini cocok untuk tanaman mawar yang memiliki batang panjang dan fleksibel. Metode ini dilakukan dengan cara merundukkan batang atau dahan mawar lalu melukai bagian tertentu dan setelah itu ditimbun dengan media tanam hingga tumbuh akar. Dari beberapa metode tersebut, yang termasuk mawar on-root adalah mawar dari hasil cangkok, dari biji, layering, dan stek. On artinya punya sendiri dan root artinya akar. Jadi on root adalah akar sendiri. Sedangkan mawar grafted adalah mawar okulasi atau mawar tempelan yang merupakan gabungan dari dua mawar. Mawar saker pada bagian bawah dan mawar entris pada bagian atasnya. Mawar okulasi atau grafted rose merupakan mawar yang menggabungkan dua tanaman mawar sekaligus, yaitu mawar saker pada bagian bawah dan mawar yang akan ditumbuhkan pada bagian atas. Ada dua mawar yang berbeda secara genetik digabungkan dalam satu plant mawar, yaitu entris pada bagian atas merupakan mawar yang kita inginkan, sedangkan bagian bawah disebut dengan rootstock dari varietas yang memang biasanya digunakan sebagai mawar saker. Di postingan sebelumnya, aku sudah menjelaskan bahwa di Indonesia biasanya menggunakan mawar multiflora var carnea sebagai rootstock. Sedangkan di luar negeri biasanya ada beberapa ID mawar yang digunakan sebagai mawar rootstock. Untuk Amerika bagian utara biasanya menggunakan mawar rootstock dengan ID Dr. Huey karena tanahnya dikenal dengan tanah alkali yang memang cocok untuk pertumbuhan Dr. Huey. Untuk daerah Florida, biasanya menggunakan Rosa fortuniana yang memang cocok untuk tanah berpasir. Sedangkan di Eropa, mawar saker yang lazim digunakan adalah Rosa maneti dan Rosa fortuniana atau lebih dikenal dengan Double Cherokee. Kelebihan dan kekurangan plant mawar okulasi selanjutnya adalah akar lebih cepat tumbuh. Hal ini sangat cocok untuk pengembangbiakan mawar secara besar-besaran, terutama untuk bisnis. Dari sudut pandang produsen mawar skala besar, mawar yang diokulasi jauh lebih ekonomis daripada mawar on-root. Minusnya, mawar okulasi dari segi produsen mawar adalah bibit okulasi rentan terserang virus mozaik yang merupakan virus penyebab bintik-bintik pada daun. Poin plus minus mawar okulasi selanjutnya adalah mawar okulasi seringkali patah di bagian titik okulasinya. Jika sudah patah, otomatis tanaman yang tersisa adalah mawar saker. Selanjutnya, pada bagian pangkal batang terdapat bonggol dan terdapat tunas percabangan. Disinilah tempat penempelan mawar entris yang biasanya sangat rentan terkena dieback. Next, jika entris sudah terinfeksi suatu penyakit, maka semua tunas yang tumbuh setelah itu juga akan terinfeksi. Untuk beberapa ID mawar yang lemah di pertumbuhan akarnya, lebih baik menggunakan metode okulasi seperti Distandrum dan Double Delight. Kedua mawar ini secara genetis akarnya memang susah untuk bertumbuh. Selanjutnya,
Sebuah postingan di situs Fraser Valley Rose Farm menyebutkan bahwa kebanyakan mawar yang diokulasi tidak dapat hidup lebih dari 15 tahun, sedangkan on-road bisa hidup selama setengah abad, bahkan lebih. Benar tidaknya pendapat ini? Aku belum bisa membuktikannya ya teman-teman, karena aku menanam mawar baru dari tahun 2017. Tapi satu yang bisa aku bagikan, bahwa beberapa mawar okulasi yang aku tanam di tanah mati di tahun kelima. Tidak semuanya, hanya beberapa saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mawar on-road. Yang pertama, akarnya membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh. Mawar on-road membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, tapi jika sudah tumbuh, akarnya cenderung lebih kuat, mampu menangani stres dengan baik, dan secara keseluruhan menjadi tanaman yang lebih sehat. Karena pertumbuhan akar yang cenderung lama, maka mawar on-road tidak cocok untuk pengembangbiakan mawar skala besar. Jika pada mawar okulasi hanya dengan satu mata tunas saja bisa menjadi satu plen mawar, sedangkan pada mawar on-road membutuhkan bahan untuk pengembangbiakan lebih banyak. Plus minus selanjutnya adalah mawar on-road lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Nah, jika disimpulkan, kelebihan on-road adalah kelemahan mawar okulasi, dan begitu juga sebaliknya. Dari berbagai sumber yang telah aku cari informasinya mengenai plus dan minus kedua tipe perbanyakan mawar ini, ternyata mengubur titik okulasi bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, karena di dalam tanah bisa membuat titik okulasi rentan terkena penyakit, entah itu jamur, patogen tanah, ataupun penyakit lain. Jika kita membiarkannya tetap di luar tanah dan tidak tertimbun, maka titik okulasi ini akan mudah dipantau. Titik okulasi seringkali menjadi jendela masuknya jamur dan penyakit lain. Dan ya, aku juga baru mengetahui hal ini, padahal sebelumnya aku menganggap dengan menimbun titik okulasi mawar akan berubah menjadi lebih baik karena mengharapkan pertumbuhan akar di titik okulasi, dan aku pikir itu akan terjadi. Ternyata hal itu sama sekali tidak terjadi. Dan beberapa tahun yang lalu aku pernah berdiskusi dengan seller mawar okulasi dari Bandung mengenai perubahan genetik mawar. Saat itu aku menanyakan kenapa suatu ID mawar seringkali berubah bentuk form dan warnanya. Dari obrolan tersebut, aku mendapatkan kesimpulan bahwa ada rantai okulasi yang lumayan panjang yang biasa terjadi di Indonesia. Analoginya misalnya seperti ini. Seller A membeli mawar IDX yang dipesan dari luar negeri, kemudian mengokulasinya. Nah, dari hasil okulasi ini biasanya menghasilkan mawar yang sangat menyerupai plen induknya, baik form maupun warnanya. Selanjutnya, seller B dapat entres atau mata tunas mawar IDX ini. Kemudian mawar ini diokulasi, dan biasanya plen yang dihasilkan juga menyerupai plen induk. Lalu seller B juga melemparnya ke pasaran, lalu diokulasi lagi oleh seller C, kemudian diokulasi lagi oleh seller D, F, G, dan seterusnya. Entah sudah berapa kali dia diokulasi, tentunya dengan pisau yang tidak disterilkan terlebih dahulu. Setelah mengokulasi IDX, pindah ke ID yang lain tanpa pensterilan pisau okulasi. Hal ini dapat merusak bahkan merubah genetik, dan
kata seller tersebut mungkin saja genetiknya tercampur dan sebagainya. Tentu saja diskusi aku dan seller ini belum dibuktikan secara ilmiah. Namun ini sangat masuk akal bagiku. Karena aku pernah iseng beli suatu ID dari seller yang notabene bukan pengimpor ID-ID baru. Ternyata benar saja plannya berbunga pucat dan fontnya sedikit berbeda. Tentunya ini bukan perihal ketidakstabilan plan mawarnya, karena aku juga bisa membedakan plan yang sudah stabil dan yang belum. Sedangkan di temanku yang berada di Jakarta yang punya ID yang sama dengan punyaku, bentuk font dan warnanya lebih baik dari punyaku. Lalu aku tanyakan mengenai asal-usul mawarnya. Beliau mengatakan bahwa mawarnya berasal dari seorang kolektor mawar yang biasa mengimpor ID baru dari luar negeri. Di sini aku cukup paham, ternyata diskusiku dengan seller beberapa tahun yang lalu memang terbukti adanya. Nah, dari penjelasan aku tadi, mungkin teman-teman sudah paham mana yang lebih baik untuk diadopsi. Karena penilaian setiap kita berbeda-beda. Mungkin lebih baik menurut teman-teman baik dari segi harganya ataupun baik dari segi ketahanannya. Aku sendiri secara objektif mengenai plus minus kedua tipe pengembangbiakan mawar ini tentunya bukan karena aku menjual plan mawar on road ya. Menurutku, aku akan lebih sangat menyukai plan mawar on road karena tentunya lebih kuat dan tidak bermasalah pada titik okulasinya karena tidak ada yang namanya titik okulasi pada mawar on road. Biasanya mawar on road memang lama perkembangan akarnya, tapi saat dia mulai beradaptasi, dia akan tumbuh dengan ugal-ugalan. Nah, aku sendiri juga bukanlah tipe orang yang ingin keindahan secara instan. Ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan keindahan tersebut. Orang itu nggak subscribe, mah. Apa? Nggak subscribe? Mana sendal mama nak? Ini mah. Subscribe nggak kamu? Ayo, subscribe. Bentar, mah. Subscribe. Ayo, subscribe. Mantap. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung mengenai perbedaan mawar on road dengan mawar grafted atau mawar okulasi. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat berkebun mawar di negara tropis tercinta ini. Bye.